membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh, diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Kalau gini ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kecemut aja, Bu. Aduh. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir dari perawan. Ini kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Kandung dari Roh Kudus. Mimi dia. Ada sampai Yesus lahir dari perawan. Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat turun aja kau. Menghujat. Aduh, Allahu Akbar. Itulah kalau Oten dah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan bukan mengabulkan. Ayo, Teh. Bagaimana perasaan kalian teman-teman? Teman-teman Kristen. Selama ini kita memang nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Tuhan Yesus dihina, direndahkan, dicaci maki, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Hari ini saya sangat sedih sekali. Seorang YouTuber nama Ucup, dia begitu merendahkan Tuhan Yesus. Dia bikin gambar seakan-akan itu Tuhan Yesus Kristus. Jujur, hati saya sangat sedih karena saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Saya sangat mengasihi. Siapapun yang merendahkan orang yang kita sayangi, pasti kita sedih, saudara-saudaraku. Seperti apapun mereka perlakukan, mereka caci maki, mereka merendahkan Tuhan Yesus, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini saya mengajak teman-teman Kristen, mari kita bangkit bukan untuk melawan. Lihat di media sosial, mereka sangat merendahkan dan menghujat Tuhan Yesus. Tapi saya mohon kepada saudara-saudaraku, sekarang saatnya kita bangkit untuk berdoa, bangkit untuk berpuasa bagi orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Bangkit untuk mendoakan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya meminta kepada teman-teman Kristen, mari kita berdoa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Saya dikejutkan dengan tampilan sebuah konten ya, di mana setelah saya tonton, ternyata isi videonya sama seperti yang pernah saya dengar ya. Saya sudah sangat sering mendengar, baik itu dari teman-teman Muslim maupun dari teman-teman Kristen, tentang suatu pernyataan yang disampaikan oleh teman kita ini, di mana teman kita ini memiliki sebuah komal ya, membuka komal live
di TikTok dan sedang belajar untuk menjadi pendebat, tetapi sering menggunakan statement-statement yang sebenarnya bukan sedang berdiskusi secara akademis, tetapi sedang lomba teriak-teriak, lomba siapa yang lebih jago menghujat. Kita tahu bahwa Polikardus yang sering muncul di komal-komal, sering naik ke room-room kita, itu suka menghujat. Tetapi yang jadi masalah, kita yang sebagai pemilik komal harusnya bisa menahan diri untuk tidak terpancing ya, untuk tidak mengikuti cara main para Polikardus ini. Para Polikardus kalau naik ke room kita, mereka menggunakan nama samaran, ya, menggunakan entah foto siapa gitu. Sedangkan kita, itu yang punya komal, itu punya identitas yang jelas. Tentu saja kalau kita mengikuti cara main mereka ini, kita yang akan dirugikan. Itulah saya selalu mengatakan kepada teman-teman, jaga hati, jangan terpancing dengan permainan para Polikardus. Saya sudah sangat sering mendengar tentang komal ini ya, tetapi saya belum pernah menyaksikan secara live. Kalau dikirimin rekaman, saya pernah. Melihat yang seperti ini saya sudah pernah, tetapi kali ini saya merasa perlu untuk memberitakan hal ini ya, karena saya lihat teman kita ini sudah terlalu offside. Jadi kalau kita nggak beritakan, itu kurang bagus dan kurang baik untuk orangnya. Sebagai teman kita harus memperingatkan agar dia jangan terlalu lama ada di garis offside, bahaya. Ya, bahaya. Ini dia masih mending karena saya lihat belum banyak orang-orang yang memperhatikan dia, terutama dari kalangan Polikardus yang punya channel-channel YouTube. Kalau Polikardus yang cuman datang untuk menghujat, datang untuk maki-maki, itu masih mending. Tetapi channel-channel Polikardus yang punya view banyak, yang jago membuat fitnahan, itu jangan dipancing, bahaya. Yang nggak ada aja bisa mereka buat jadi ada. Apalagi yang sudah ada, wah itu langsung nanti. Langsung jadi sorotan, salah-salah nanti dibilang kapan kena azab dan sebagainya. Dan saya melihat ini sudah mulai ya. Beberapa Polikardus sudah mulai memperhatikan gerak-gerik dari kawan kita ini, dari si teman kita ini, sehingga nampaknya perlu kita kasih tahu. Dan karena saya nggak bisa menghubungi secara langsung, maka saya sampaikan lewat konten ini saja ya. Di sini saya menonton video tersebut dari salah satu channel sebelah ya. Kalian bisa lihat. Jadi video itu saya lihat dari channel Simikana. Ya, di sini kalian bisa lihat muslimah ini mengejek dan mengolok-ngolok Tuhan Yesus Kristus dengan tertawa saat dia live. Ya. Jadi ini adalah Mikana yang sedang mereaksi video tersebut. Bagaimana reaksi dari Mikana? Coba kita dengarkan dulu ya. Shalom Alaikum. Saya sebagai apologet hadir untuk menggunakan hak jawab di dalam memberikan reaksi atau tanggapan jawaban terhadap para polemikus yang mencoba mengotak-atik iman Kristen serta merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Kalau Mimi. gini ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kenceng aja. Aduh. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir dari perawan. Ini kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Kandung dari Roh Kudus. Mimi dia. Anda sangka Yesus lahir dari perawan. Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat turun aja kau. Kualitasnya udah kalah. Menghujat. Aduh, Allah Akbar.
Itulah kalau Oten dah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan, bukan mengabulkan. Ayo, teh. Wow, luar biasa ya. Kita sudah lihat saudari kita ini begitu kejinya merendahkan, mengolok-olok, menertawakan Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tidak perlu terpancing emosi atau marah. Karena apa? Dengan hadirnya para pengejek-pengejek seperti ini, justru kita harus bersyukur dan lebih percaya atau lebih mencintai firman Tuhan. Karena Alkitab itu benar-benar firman Tuhan yang maha kudus, dan semuanya yang dituliskan para nabi dan para rasul di dalam Alkitab benar-benar real firman Tuhan dan terjadi dan digenapi. Nah, dengan hadirnya para pengejek seperti ini telah menggenapi nubuatan di dalam Alkitab. Kenapa? Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman akan timbul para pengejek-pengejek. Jadi di sini kita bisa menilai zaman ya. Wow, ini sudah dekat ya. Sudah akhir zaman ini berarti ya. Karena sudah timbul para pengejek-pengejek menertawakan, mencemooh Tuhan Yesus ya. Nah, makanya di sini kita harus berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang seperti ini. Karena apa? Karena mereka tidak sadar siapa yang mereka ejek, siapa yang mereka olok-olok. Nah, karena Alkitab sudah menuliskan bahwa kita harus berbelas kasihan kepada orang seperti ini. Nah, para pengejek seperti ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab yang tertulis di Yudas 1 ayat 18 sampai 23. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, jadi orang-orang seperti ini sebenarnya kita harus berbelas kasihan ya. Berdoalah bagi jiwa mereka ini. Sebab mereka tidak sadar siapa yang mereka ejek, siapa yang mereka olok-olok, yaitu Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Allah yang maha besar. Dan oleh karena perintah Tuhan Yesus Kristus juga kepada kita bahwa kita harus mendoakan orang yang menganiaya kita. Memang kita nggak dianiaya secara jasmani, tetapi dianiaya secara roh. Karena apa? Ketika kita mendengar itu memang kita sedih ya. Kok dia mengejek, mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Di Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kita harus berdoa bagi orang-orang seperti ini yang mengolok-olok, yang mengejek, mencemooh Tuhan Yesus. Karena sebenarnya dia tidak sadar apa yang dia lakukan, karena dia tidak kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Nah, di Lukas pasal 11, di situ Tuhan Yesus sedang memberikan firman kepada orang banyak. Lalu ada seorang perempuan berkata seperti ini di Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus Kristus adalah Sang Firman atau Allah itu sendiri. Karena Sang Firman adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, dan dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Sehingga perempuan ini mengatakan, berbahagialah dia yang telah mengandung engkau. Teman-teman sudah dengar ya, itulah yang disampaikan sama Mikana. Dan inilah yang saya cukup takutkan. Yang saya takutkan ini adalah TikTok ini membuat kita tidak terkendali.
Jujur, kalau kalian nanya kepada saya tidak begitu merekomendasikan untuk berdiskusi melalui TikTok. Tapi di satu sisi memang TikTok adalah media yang paling efektif untuk saat ini. TikTok paling banyak ditonton. TikTok itu dapat menjangkau penonton-penonton yang sebelumnya nggak tahu dunia debat. Beda dengan YouTube, di mana yang nonton itu memang yang pecinta debat, yang pecinta diskusi lintas agama. Karena kalau dia suka nonton gadget, nonton otomotif, nggak mungkin muncul channel debat di beranda dia. Algoritma YouTube menyusun susunan konten-konten di beranda penggunanya sesuai dengan kebiasaan dari pengguna. Beda dengan TikTok, di mana kalau komal yang kita buat ini banyak yang kasih like, banyak yang nonton, maka akan direkomendasikan. Orang scroll-scroll tiba-tiba ketemu live kita. Sehingga memang secara jangkauan lebih luas. Tetapi dia punya kelemahan, penonton-penontonnya itu dari segala jenis kalangan. Banyak orang yang memang belum siap untuk nonton debat, tiba-tiba jadi nonton debat, dan terpancing emosinya. Kita sering lihat bagaimana Polikardus yang bocil ya, itu tiba-tiba naik ke komal kita, terus maki-maki dan marah-marah. Nah, ini yang cukup saya takutkan, dan inilah hal yang membuat saya sekarang mulai merenungkan, kalaupun saya mau live di TikTok untuk berdiskusi, saya upayakan lebih banyak yang Kristen. Ya, saya nggak mau naikkan Muslim yang banyak, karena saya tahu nanti teman-teman Muslim ini bisa terpancing. Kalau tiba-tiba ada oten yang penghujat muncul di komal, walaupun nanti kita langsung turunkan, tetapi sudah terlanjur terpancing emosi saudara-saudara kita. Nah, ini yang kita nggak mau. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini ya, atau Hesti, menurut saya kurang baik lah. Ya, kurang baik karena belum pernah saya mendapati ada orang yang ngomong seperti ini. Baru pertama. Jadi bisa dibilang Hesti inilah pelopor statement atau pernyataan tentang mau menetekin Tuhan orang. Ini kan lucu gitu. Menetekin Tuhan orang. Ini kan bahaya. Kecuali dia mengutip statement orang lain. Contoh, Mikana ngomong seperti itu, terus dia ulangi. Si Mikana ngomong seperti ini, dia menirukan apa yang disampaikan Mikana. Itu nggak masalah. Artinya dia menyampaikan apa yang dilakukan oleh Mikana. Ini kan nggak. Bahaya sekali yang seperti ini. Untuk itu saya menghimbau ya, agar teman-teman janganlah terpancing dengan para Polikardus, walaupun kita tahu tujuan mereka naik ke diskusi memang untuk memancing emosi kita. Tetapi itulah ujian yang sedang kita hadapi. Jangan sampai kita terpancing. Anggap aja kita lagi puasa. Anggap aja Polikardus ini adalah ujian kita untuk naik kelas, untuk naik level. Jadi tahanlah diri kita, jangan sampai kita terpancing dengan cara-cara Polikardus. Ya, kan sudah disampaikan. Sudah Allah sampaikan, janganlah kita memaki sesembahan mereka dengan melampaui batas, ya, dengan tanpa dasar. Kalau kita mau argumen nggak masalah, tunjukkan buktinya, ya, tunjukkan bukti, tunjukkan data nggak apa-apa. Tapi jangan memaki sembarangan yang nggak ada dasarnya. Misalnya kita bilang, oh Tuhan kamu tuh begini-begini, padahal nggak ada dasarnya. Misalnya, ya, kalian maki Tuhannya itu punya tangan 3, kan nggak ada dasar, nggak pernah ada ayat yang menyatakan tangan Tuhannya 3. Walaupun menurut kalian loh, kan cuma tangan 3, masa marah? Ya karena itu nggak ada dasar. Beda dengan misalnya menyatakan, oh Tuhan kalian itu punya istri, berdasarkan buku Barbara Tering. Nah itu kan kita menjelaskan apa yang ada di buku. Kita sedang bedah buku. Kita sedang mempertanyakan apakah orang-orang itu setuju dengan pernyataan di buku tersebut. Kita tanya. Jadi beda. Jadi hati-hatilah buat teman-teman, karena kita nggak tahu ya, Polikardus mana yang akan mencelakai kita. Mungkin saat kita masih kecil, kita belum disorot. Tapi seiring waktu, seiring
nanti makin terkenal lah kita bilang ya. Makin terkenal maka sorotan dari Polikarpus ini akan makin besar. Kita ambil contoh Bang Zuma ya, bagaimana setiap hari banyak sekali orang yang mencobai Bang Zuma, ya Uni Riva, ya termasuk saya ya. Termasuk saya juga sangat sering dicobai gitu. Jadi teman-teman harus siap-siap, janganlah kalian itu membuka celah kalau saya bilang. Ya, jangan sampai membuka celah. Oke, itu aja berita yang mau saya sampaikan tentang adanya seorang muslimah yang mengolok-ngolok sesembahan orang lain dengan melampaui batas. Ya, kalau ini harus kita akui sudah melampaui batas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita selanjutnya. Dan jangan lupa like dan juga subscribe kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Makasih buat semuanya.